Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, siap, gerak. Kelas 11 siap mengikuti pembelajaran seperti Laporan saya. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Kira di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semangat. Nah, anak sekalian, perhatikan. Hari ini kita sosiologi adalah pertemuan terakhir. Habis itu minggu depan kita adalah ujian akhir semester. Maka sekarang adalah materi terakhir. Anak-anak saya harap bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan. Nanti di ujian akhir semesternya bisa mengerjakan soalnya dengan benar. Nah, hari ini yang tidak masuk siapa anak sekalian? Ada saja. Sama Reva. Rekal mengurus berkas sidang. Oke, sama Pandu. Oke. Nanti 3 orang ya. Oke. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran hari ini, sosiologi. Ini adalah materi terakhir anak-anak sekalian. Habis itu kita melaksanakan ujian akhir semester minggu depan hari Senin. Maka ini adalah kesempatan saya anak-anak untuk bertanya materi sosiologi dengan saya. Oke, sebelum saya lanjutkan materinya, saya mau bertanya materi kemarin yaitu tentang kesetaraan sosial. Anak-anak sekalian masih ingat materi yang kemarin kesetaraan sosial? Ya, masih. Ya. Apa itu kesetaraan? Kemarin sudah. Kesamaan. Oke, katakan. Novel. Semua orang memiliki hak yang sama. Oke, semua orang mempunyai hak yang sama. Sekali lagi, contohnya kemarin kesetaraan apa aja? Ya. Apa? Contohnya seperti orang mau polisi. Apa orang yang ingin masuk polisi misalnya di sini. Terus apakah ada kesetaraan antara apa dengan apa? Seperti orang kaya dan orang miskin untuk Oke, semua bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Berarti pendidikan itu mereka bisa mendapatkan yang sama. Berarti itu adalah kesetaraan di bidang pendidikan dan di profesi pekerjaan. Ya, oke, karena itu ada satu materi yang saya keluarkan nanti untuk waktu ujian. Nah, sekarang kita lanjutkan anak-anak sekalian tentang kesetaraan nanti ada hubungannya dengan bab yang saya jelaskan pada hari ini. Oke? Anak, ngantuk? Semua lihat dulu ke depan apa yang saya paparkan. Silakan dilihat slide-nya. Semua perhatikan. Kemudian anak-anak sekalian, nanti di slide ini anak-anak bisa mendeskripsikan apa sih yang anak-anak perhatikan di depan. Yuk, angkat tangan. Haikal bisa? Haikal? Itu yang Haikal lihat apa? Gambarnya. Orang berlari. Terus orang berlari maksudnya bagaimana? Yang pertama Haikal. Lihat gambarnya saja. Gambar apa yang Haikal lihat? Oke, ada yang tidak memiliki kaki, berarti kaki palsu. Yang satunya memiliki kaki. Oke, betul. Yang kedua, adakah deskripsi yang lain anak-anak lihat di sana? Oke, Akbar. sama-sama mempunyai kesempatan untuk menjadi juara. Oke, sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi seorang juara. Di segi juara apa anak? Di situ kalau dia berlari? Kejuaraan apa kira-kira?
lari. Oke, kejuaraan lari ya. Oke. Nah, benar anak-anak sekalian. Dilihat anak-anak. Nah, gambar yang pertama itu adalah seorang laki-laki secara fisik dia tidak mempunyai kaki yang sempurna. Jadi kedua kakinya itu adalah palsu. Tapi dia berusaha untuk menjadi seorang juara lari. Yang kedua adalah dia sempurna. Kakinya semua ada, lengkap. Dia mempunyai fisik atau postur tubuh yang sempurna. Dia juga berusaha untuk menjadi seorang juara lari. Dari dua gambar tersebut benar yang dikatakan oleh teman-temannya. Dua orang itu mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang juara. Ini ada kesetaraan? Ya, kesetaraan atau kesempatan untuk menjadi seorang juara. Oke, bagus. Ada yang tanya? Oke, ya. Lanjut. Sudah, tadi udah diskusinya. Sekarang kali ini anak-anak kita akan membahas tentang harmoni sosial. Jadi kelanjutan dari kesetaraan sosial. Apakah itu harmoni sosial? Oke, 2 menit Bu Afri kasih kesempatan untuk mencari pengertian harmoni sosial di buku atau di HP-nya, di Google atau di mana. Silakan, siapa yang bisa katakan? Bisa? Bentar dulu. Oke, sudah semua? Siapa yang bisa katakan? Oke, Alvin dulu, kemudian nanti Ridwan dan terakhir Atayang. Oke, gimana benar Alvin? Harmoni sosial. Harmoni sosial ialah di mana kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakat. Oke, bagus. Ridwan. Harmoni sosial merupakan kondisi di mana masyarakat menjalankan kehidupan yang jalan dan serasi dengan anggota masyarakat yang menjalani kegiatan masing-masing. Oke. Harmoni sosial biasanya terjadi di masyarakat yang ditandai dengan solidaritas, keseimbangan, dan kesetiaan kawanan. Oke, bagus. Atayang. Mereka adalah masalah kesehatan satuan antara KNN juga mampu mendapatkan dari sekolah yang ada ragu, juga dan menjelaskan secara perbedaan secara ikhlas dan alamiah hubungan sosial. Ya, bagus. Sekarang anak-anak sekalian, perhatikan. Silakan siapa yang mau baca Lolita, silakan baca. Kelihatan Lolita? Ya, semua perhatikan anak-anak silakan. Ekal. Harmoni sosial adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginan masyarakat mereka, seperti keadaan tertib, teratur, aman dan nyaman dapat disebut sebagai suatu kehidupan yang berharmoni. Harmoni sosial adalah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakat. Paham nggak? Kata kuncinya apa? Ya. Kata kuncinya apa? Apa? Apa yang diinginkan manusia seperti tertib, teratur, dan nyaman Oke, keadaan yang tertib, teratur, Aman. aman, ya kan? Oke. Siapa yang bisa berikan contoh? Naufal, bagaimanakah dikatakan harmoni itu? Contohnya dalam kehidupan sosial. Keadaannya dan pengertiannya, misalnya. Jadi kita melaksanakan kegiatan keberlangsungan. Oke, jadi keadaan asrama yang teratur, tertib, nyaman itu sudah dikatakan harmoni ya. Oke, bagus banget. Sudah? Materi kita tentang harmoni sudah tahu pengertiannya? Nanti Bu Afri keluarkan ujian. Ada yang bertanya? Oke, tidak ada. Oke, berarti udah paham. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Bu Afri berarti sudah menjelaskan pengertian harmoni. Berarti di
melakukan atau anak-anak sudah menikmatikan harmoni, nah itu bisa mengambilnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan pembelajaran. Oke, lanjut. Ada silakan baca cerita. Menjelaskan dan dilakukan untuk dalam pengharmonisan dalam masyarakat antara lain satuan dan yang kesadaran mengenai budaya sikap, konten dan sifat. Dua, menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat. Tiga, bersikap ramah dan mengenal baik dan yang terakhir selalu berpikir positif. Nah, paham nggak? Ketika harmoni itu ada, berarti kita harus menerapkan beberapa sikap seperti di gimana? Oke, yang pertama adalah perbedaan sikap ya. Kalau anak-anak berada di asrama, otomatis sikapnya sudah berbeda satu individu dengan individu yang lain. Nanti ketika harmoni itu berlaku, berarti harus bagaimana? Harmoni itu tercipta, harus mana? Berarti perbedaan watak, sifat tadi kita harus menyadari, menghargai, ya kan? Nah, berarti dengan ada penghargaan tadi, ada toleransi tadi, maka keharmonisan atau harmoni sosial bisa berlaku atau tercipta di dalam asrama. Nah, yang kedua berarti menghargai macam-macam karakter, ya kan? Karakter novel, Maya, Erita, dan yang lain itu berbeda-beda. Nanti kita saling menghargai, ya kan? Karena berbeda suku bangsa juga. Bersikap ramah. Jika ada teman yang tidak mungkin yang karakternya mungkin menurut anak-anak itu tidak pas dengan karakter anak-anak, berarti bagaimana biar kita tercipta harmoni? Berarti kita menghargai. Oke. Terus harus selalu berpikir positif. Jadi kalau ada sesuatu berpikir positif, karena apa? Berpikir negatif akan memicu terjadinya konflik atau disintegrasikan. Oke, lanjut. Agar harmoni itu terwujud, maka prinsip tadi harus diterapkan. Kalau tidak diterapkan, maka akan muncullah namanya konflik. Bagaimana? Maka harus diterapkan di tengah-tengah yang ada perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan etnis, agama, suku, ras, dan gender. Dan begitu juga status sosialnya, mungkin ada orang yang kaya di sini, bapak ibunya mungkin masuk golongan kelas atas. Kita harus menghargai ya prinsipnya kesetaraan tadi agar terjadi namanya terciptanya harmoni. Di mana? Di stratifikasi sosial. Jadi orang tuanya mohon maaf, anak mungkin ada dari kelas bawah, mungkin ada temannya dari kelas atas. Kita nggak boleh membuli atau mendiskriminasi teman yang di kelas bawah, karena kita mau menciptakan harmoni harus adanya namanya kesetaraan, ya. Oke? Ada dua, silakan baca. Ya, apa ya? Jadi kesetaraan ada dua, yaitu pertama setiap individu mendapatkan hak yang sama dalam segala aspek. Yang kedua, kemudian kewajiban yang sama pada setiap individu tanpa adanya perbedaan. Oke, silakan berikan contoh. Lolita bisa berikan contoh? Yang pertama, poin pertama, setiap individu mendapatkan hak yang sama. Contohnya apa, Lolita? Kita cari dalam lingkungan asrama aja sekolah. Dalam lingkungan sekolah ini, anak dan tentunya ini mendapatkan hak untuk dapat pendidikan yang sama. Pendidikan yang sama, mendapatkan IPL yang sama, mendapatkan fasilitas yang sama, ya kan? Walaupun mereka berasal dari golongan etnis, agama, ya kan? Ras yang berbeda. Walaupun mereka dari status sosial keluarga yang berbeda, tapi mereka mendapatkan hak yang sama seperti Lolita bilang tadi. Bagus, Lolita. Yang kedua coba yang bisa memberikan contoh, Bibi. Bagaimana maksudnya pemberian kewajiban yang sama pada setiap individu tanpa adanya perbedaan? Contohnya pada saat Natal ini kudis. Setelah ini ngasih memberikan kewajiban yang sama seperti sholat, waktunya makan, waktunya apa, tanpa membedakan statusnya. Ya. Terus kalau kewajibannya membersihkan dormitory masuk kewajiban yang sama enggak? Sama. Ya. Misal waktu hari ini siapa
Yuk, masuk. Kemarin kelompok yang mana? Ya, yuk. Merita, berarti kelompoknya kemarin di sini sama Dewi. Yuk, ayo, kalian sekarang duduk ya. Nanti waktu habis. Sudah anak-anak sekalian? Sudah dibuka LKPD-nya? Silakan semua melihat ke depan. Kelompok yang lain tetap waktunya ke depan. Kita presentasikan kemudian Ovipa dulu. Ayo, Ovipa, Merita yang perwakilan kelompoknya. Siapa yang nanti yang duluan? Silakan memaparkan materi Pak. Ayo. Kelompoknya sudah? Oke, silakan. Oke, kita Olga yang menang duluan. Ini belum. Yang kedua belum. Kelompoknya. Yuk. Oke. Oke, kelompok mana? Depan. Ya, silakan. Oke, udah ya, kelompok yang maju. Oke, sekarang kelompok yang pertama maju adalah kelompoknya Sagita Olga. Silakan ke depan. Anak-anak sekalian semua, lihat ke depan. Merita, lihat ke depan semua. Silakan dilihat dulu presentasi temannya, kemudian bisa anak-anak bertanya. Oke, silakan. Jadi, lihat ke depan dulu. Yuk. Ataya, silakan duduk dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang harmoni sosial. Dari LKPD yang diberikan terdapat gambar seseorang tari yang dimana yang satunya mempunyai fisik yang berbeda dan perbedaan gender. Pertanyaannya dari gambar di atas, bagaimana menurut Anda apa yang dilakukan agar tidak muncul diskriminasi sehingga tercipta harmoni sosial? Yaitu saling menghargai meskipun di gambar tersebut terjadi perbedaan pada kondisi fisik dan gender, karena pada intinya keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menjadi juara dalam berlari. Oke, gantian yang menjawab. Silakan, Taruni. Ya. Kedua, perbedaan yang diikuti dengan munculnya diskriminasi justru akan melahirkan apa? Konflik atau pemecahan harmoni sosial tidak akan bentuk grup, tidak ada kesepakatan. Oke. Itu jawaban dari kelompok yang maju. Ada yang bertanya anak sekalian? Oke, Lolita. Silakan, Lolita. Berdiri, Lolita. Lolita bisa berdiri. Silakan. Bagaimana jika seandainya diskriminasi itu terjadi? Bagaimana kita menciptakan harmoni? Sebentar. Bagaimana akan muncul harmoni? Ya,
seperti yang dijelaskan oleh Bibi soal yang pertama, mungkin bisa dengan saling menghargai meskipun di gambar tersebut terdapat kekurangan masing-masing, seperti yang satu kurangnya mempunyai kaki sehingga kakinya memakai alat bantu, dan satunya mempunyai kaki yang sempurna. Yang kedua, kita harus saling menghargai satu sama lain sehingga tidak terjadi konflik yang membuat perpecahan. Oke, bisa? Oke, bagus banget jawabannya. Ada lagi yang pertanyaan anak sekalian? Oke, Noval. Novel izin bertanya, apakah perbedaan tersebut dapat menjadikan harmoni sosial? Apakah bisa orang tersebut memiliki hak yang sama? Sangat-sangat bisa, karena semua manusia apabila kita mempunyai niat dan ingin berusaha, kita akan mendapatkan hasil yang istimewa. Jadi janganlah kalian karena mempunyai kekurangan kalian menjadi drop. Jadi dengan adanya kekurangan itu, maka kita harus mempunyai jiwa-jiwa yang lebih semangat untuk menjadi orang yang lebih istimewa. Ya, Oke, terima kasih. bagus banget jawabannya. Ya, benar. Jawaban dari Akbar luar biasa, anak sekalian. Jadi jawaban dan pertanyaannya juga sangat bagus. Oke, anak sekalian yang sudah dipaparkan oleh kelompok yang di depan. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, terima kasih untuk soal-soal yang telah diberikan. Terima kasih untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak sekalian. Presentasinya sudah bagus semua. Kita sudah selesai presentasi. Saatnya kita ganti depan buat persiapan ujian. Saya ingin tahu seperti apa Anda sudah memahami materi saya. Oke, silakan setiap kelompok maju ke depan. Oke, bertiga. Kalian sudah selesai. Nanti ke belakang. Kelompok 1 mana tadi kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, mundur dulu. Nanti ketika Bu Abi sudah mengasih apa-apa baru dikerjakan. Oke, 1 orang 1 menit. Maksimal 1 menit. Bu Abi kalau lupa 1 menit. Oke, Pak Adi, kalau lihat kritik sejenak yang menjawabnya. Jangan langsung mundur ke belakang. Oke, sudah mana kelompok 4? Maju dulu kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini pertama dua. Oke, sudah siap? Oke, dalam hitungan ketiga, maka yang kelompok semua sudah siap dan pada kelompok pertama. Sudah? Oke, hitungan ketiga, maka semua mengerjakan secara depan. Sudah siap pertanyaannya? 1, 2, 3, mulai. Ketika Bu Afri bilang selesai, maka yang kedua boleh di depan ya, jawabannya di depan. Jawabannya di depan 1 menit. Oke, kesempatan pertama sudah, lanjut barisan kedua. Jawabannya di depan, karena lanjut kedua. Kelompok 1 dulu. Oke, barisan kedua selesai. Barisan ketiga sekarang. Udah selesai, Bu? Belum. Barisan berikutnya. Nggak boleh nonton. Harus mengerjakan sendiri. Ayo,
Nah, sekarang waktunya mau habis. Bu Opri mau bertanya, apa kesimpulan pelajaran hari ini? Ridwan, kesimpulan hari ini, pelajaran hari ini? Kesimpulan pelajaran hari ini ya harmoni sosial. Ya, bagaimana tadi? Harmoni sosial merupakan keselarasan atau apa yang diharapkan masyarakat itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, ada lagi yang nambah? Bagus. Apa? Tidak boleh memandang rendah orang lain. Oke, bagus. Nah, itu tadi harmoninya seperti itu yang dikatakan oleh teman-teman. Ada lagi tempat yang lain? Sudah ya, kesimpulannya? Oke. Sekarang Bu Afri mau tanya, pesan moral apa yang bisa disampaikan yang anak-anak dapatkan dari materi harmoni sosial? Mbak. Pesan moral untuk harmoni sosial, apabila kita mempunyai kesempatan, maka janganlah kita untuk putus asa. Maka kita harusnya menjadi lebih semangat walaupun kekurangan untuk menjadi yang juara. Oke, benar. Nah, anak-anak sekalian, besok pertemuan berikutnya kita sudah selesai, berarti sudah ujian akhir semester. Semoga anak-anak besok ujian bisa materi saya dan mendapatkan nilai bagus semua. Oke, anak-anak sekalian, bagus banget. Bagaimana pelajaran hari ini? Oke, bagus ya. Benar nggak? Oke, saya tutup dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo datang. Yuk, siap, gerak. Lapor pembelajaran pada hari ini telah dilaksanakan. Laporan saya terima. Istirahatkan. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa selesai. Istirahat tidak, Pak. Gerak. Oke.